Oke, sip. Halo semuanya, selamat datang di Doremi Show. Iya, Ada edisi spesial ya. edisi spesial, edisi biasa kita malam ya biasanya kan. Ini kita Ya. lagi siang dan Pak Doni bisa. Ya dong, namanya juga Doremi. Kalau nggak ada do-nya dong. Masa Remi Show? Biasanya puasa bro, Senin Kemis munculnya. Soalnya belum tidur siang, takut kebablasan. Maklum masa libur panjang. Yes, oke. Nah, tema hari ini bro, social entrepreneurship gitu. Social entrepreneurship apa nih? Gimana nih? Karena kan ya kebanyakan orang kan hanya berkutat di duniawi saja nih. Nah, kali ini kita mau bahas tentang social entrepreneurship. Kebetulan narasumbernya kalau dilihat dari CV-nya sih banyak banget pengalaman sosialnya nih. Boleh aku share sebentar ya? Soal akhirat nih. Enggak. Itu tadi malam. Coba diterangkan dulu, Bro Mario. Arti tema kita ini, kamsutnya apa ini? Dan ruang lingkupnya apa ini? Oke, ruang lingkupnya jadi narasumbernya ini kan Titik Rusmiati atau panggilannya Rosi. Ya. Nah, ini kebetulan juga dulu pernah diajak serta proyeknya yaitu IF Camp di Petung Kriono. Jadi Titik ini jadi memberdayakan masyarakat di Petung Kriono untuk bikin ada produknya, dulu itu ada gula aren sama kopi. Terus kita bikin IF Camp itu, ngundang pemuda-pemudi datang ke sana untuk lihat di Petung Kriono. Turunnya aja ke Petung Kriono perjuangan bro, buat turun gunung menyusuri, udah kayak ninja nih, gitu. Naiki gunung, turun di lembah gitu. Turunnya masih lumayan, naiknya muntah-muntah bro. Iya. Kalau Bro Mario yang curhat, gue percaya. Tapi kalau orang lain mungkin sih biasa aja kali. Ada Melvin juga waktu itu. Nah dari situ, boleh lihat, wah ini menarik proyeknya. Terus juga kita berharap banyak entrepreneur yang fokusnya ke sosial. Jadi lebih ke pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi social value-nya lebih ada daripada ya percaya nggak percaya sih setiap organisasi atau korporasi pasti ada profit orientednya juga. Cuma ini social value-nya yang kita bakal bahas di edisi kali ini. Dan cara buat social corporation ataupun organization itu nggak mudah karena dia harus social value-nya yang harus didapatkan. Nah, oleh karena itu kita bakal dengar sama foundernya langsung nih. Titik Rusmiati, Grow to Give. Kita bakal bahas tentang Bu Titik, kenapa sih repot-repot memberdayakan dirinya sendiri, kasih waktu, tenaga, pikiran untuk masyarakat, contohnya di Petung Kriono, terus juga sekarang juga ada EcoStar juga, dia salah satu co-founder, terus Femalepreneur pun salah satu co-foundernya Bu Titik ini. Kenapa dia intens dalam isu-isu sosial gitu? Apa sih yang membuat itu? Ini gue nggak bisa share screen ya bro, Ruby. Bentar, boleh ya. Oke, bisa. Tingkat keimanan bro. Iya. Oh iya. Udah gua kasih. Mau share screen itu imannya harus baik. Oke, bisa. Ya ampun. Ini soalnya CV-nya panjang sekali. Kalau saya bacain bisa selesai acaranya. Ya kan? Dari profilnya, skill, non-formal, jadi sampai leader camp, terus NGO, Filipina, terakhir kemana Bu Titik paling jauh? Ke Kanada ya, kalau nggak salah ya, atau ke Eropa, Amerika, Kanada. Nah, kita bakal bahas juga tuh, ngapain jauh-jauh ke sana. Liburan atau apa gitu ya? Liburan apa? Ini menarik sekali nih. Nah, liburan atau Oke. Abis ini gue mau bikin tim pro dan tim kontra.
Waduh. Ada sosial, ada komersial. Nah, bisa. Iya. Bisa. Nah, ini kurang lebih teman-teman. Scholarship-nya aja, waduh. Saya hitungin, waduh, banyak. Jadi emang hebat, bisa jadi, kita bisa jadi kaya, makin kaya informasi dan sudut pandang, kalau kita join di Do Re Mi Show. Yes. Mantap. Jadi kita sambut, please welcome Ibu Titi Rusmiati. Selamat datang Bu Titi. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, salam kenal buat teman-teman semuanya, terutama dengan tim Do, Re, dan Mi. Terima kasih sudah diundang ke acara yang sangat insightful ini. Jadi teman-teman semua mungkin lebih tepatnya ini sharing kali ya, karena saya cukup grogi to be honest gitu berhadapan dengan teman-teman semua yang lebih kayak sebenarnya Bu Titi groginya karena ada Bro Mario kan, jadi sempat menutupi pandangan kan. Kalau saya sama Bro Ruby udah jinak kok, tenang aja. Iya bro. Kalau di TV kan kelihatan tuh muka gue di situ. Full screen semua habis bro. Jadi Bu Titi sekarang kegiatannya apa? Pas lagi work from home ini tetap aktivitasnya normal atau gimana? Ya, jadi saat ini saya domisilinya udah nggak di Jogja lagi, Mas. Oh, udah nggak di Jogja. Ya, Bukti. Halo? Mohon maaf pemirsa, kita mengalami gangguan teknis pemirsa. Oh, udah cocok nggak bro? Intinya sedang ada masalah koneksi ya, Bro Ruby ya. Oh iya. Bu Titi, kalau ada kendala koneksi. Sudah. Iya, aku dengar suara kalian dengan baik. Kalian tidak dengar suaraku. Tadi ngilang dulu. Terputus. Hilang. Iya, jadi saat ini ceritanya di rumah, lagi ngerintis bisnis bareng teman-teman itu udah sejak 2 tahun lalu. Kemudian sebenarnya kenapa tidak bekerja di tempat lain, mungkin di company lain karena memang sedang nyiapin S2 untuk tahun depan. Wow. Di Jogja, emang sekarang di mana? Di Semarang. Oh, Semarang. Semarang kali ini banjir. Asik. Padahal aku wong Yojo Oh iya. Ya, Jogja Semarang lumayan lah ya. Nanti sampai Semarang jangan lupa beli lumpianya ya. Iya. Jangan Bika Ambon dibeli sana. Bika Ambon harusnya di Ambon. Bika Ambon kok di Medan gitu ya. Ya, ini sepertinya lanjut. Di Semarang sekarang kondisi sedang ini agak mega mendung karena aksesnya Bu Titi sepertinya maju mundur nih ya. Nah, sekarang sudah hidup lagi ya. Hidup sudah lagi. Terdengar lagi ya. Kayak lagu Syahrini dong, bro. Kayak lagu Syahrini dong. Oh, mungkin ini harus bergeser pandangannya ke kiri atau ke kanan biar sinyalnya kuat coba. Sambil menyanyikan. Oke, begini ya. Ya, oke. Silakan. Ya, mohon maaf Bu Titik emang kayak gini kita Do Re Mi. Jadi berwarna. Saya nggak gitu. Mario aja yang gitu, Bu. Saya sebenarnya orang baik-baik kok. Oke, Bu Titi, tolong diceritakan sekarang kegiatannya apa, fokusnya pada apa, dan kenapa harus menjadi seperti yang tadi Bro Mario katakan itu. Jadi saat ini ngapain ya? Saat ini tentunya lagi ngerjain bisnis. Jadi saya punya beberapa rintisan bisnis. Mungkin mohon maaf pemirsa, mengalami gangguan. Ya, ini salah satu yang membuat penonton harus banyak-banyak berdoa dan meningkatkan iman, karena hanya orang beriman yang bisa mendengarkan suara Bu Titi dengan jelas ya. Ini beneran sinyal aku parah ya. Coba aku pakai kuota ya. Sebentar aku ganti. Sebentar aku coba. Ini aku pakai WiFi. Menyalakan. Siapa?
Oke. Oke, Mungkin wifi-nya lelah karena wifi-nya juga wifi from home gitu kan, WFH. Oke. Jadi ya sambil menunggu Bu Titi pindah ke kuota, kita harus membuli Bro Ruby atau Bro Mario nih. biasanya kalau break gini jokes, teka-teki. Teka-teki. Ada teka-teki apa nih Bro Mario? Teka-teki apa, Bro? Masih Waduh. sama Halo. kayak dari tahun 2019. Ya, sudah masuk. Oke. Oke. Padahal saya dengar suara kalian dengan baik ya. Sedih-sedih banget. Atau Memang mungkin video tandanya saya tingkat matikan keimanan ya. Bu Titi baik kalau bisa mendengarkan suara kami dengan baik. Oke. Coba Siap, videonya silakan. saya matikan kali ya. Atau gimana? Kalau video dimatikan, nanti hitam semua nanti. Iya. Ya udah Nanti coba ya ngomong kita sama coba Siluman lagi. dong. Iya. Oke, Udah bisa oke kok. mendengar Silakan, Bu suara Titi. saya dengan baik? Iya, siap. Kedengeran, Bu. Oke, jadi ceritanya sekarang lagi ngerintis beberapa enterprise. Yang pertama namanya Grow to Give, tumbuh untuk berbagi. Nah, ini yang tadi sempat diceritain sama Mas Mario, di mana kami mendampingi pemuda lokal di salah satu daerah di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua lagi ngerintis bisnis tentang pengelolaan produk-produk natural. Jadi ini tentang isu sampah dan lingkungan yang kami angkat. Kemudian yang ketiga, kami juga lagi ngerintis namanya Femalepreneur Indonesia, yaitu akselerator buat para ibu-ibu yang sedang ngerintis usaha gitu. Biasanya di level UMKM. Itu 3 hal yang saat ini cukup membuat hari-hari saya sibuk di rumah. Banyak ya ternyata ya rintisannya ya. Banyak. Dan Oke. semua difokuskan di kota Semarang atau di tempat lainnya juga ada, Bu Titi? Oke, jadi gini, ini beda enterprise tentunya beda tempat ya. Jadi kayak misalnya kalau yang Grow to Give Indonesia itu adalah sebuah organisasi atau bisnis sosial yang berupaya untuk menciptakan change maker di Indonesia. Jadi kami tuh mimpinya pengen banget menciptakan banyak pemuda-pemuda Indonesia itu yang care to society. Mereka pede untuk punya mimpi, kemudian setelah mereka berhasil mencapai mimpinya, mereka bisa create something untuk masyarakat Indonesia. Jadi makanya program-program kami adalah tentang capacity building untuk bagaimana eager to dream, kemudian bagaimana reaching the dream, terus bagaimana menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Terus program kami ngapain aja sih? Jadi kami ada 3 program. Yang pertama itu capacity building. Jadi kami memberdayakan anak-anak muda Indonesia dengan berbagai kelas, misalnya kayak kelas online, bagaimana dapat beasiswa, bagaimana jadi pemuda yang baik gitu ibaratnya. Kemudian selanjutnya kami juga ngadain kegiatan langsung kayak yang waktu itu tahun 2018 bareng Mas Mario Lasut bikin namanya Indonesian Youth Entrepreneur and Voluntary Camp. Jadi kami kan memberdayakan masyarakat lokal tuh di Jawa Tengah, itu kayak di tengah-tengah hutan gitu, di tengah hutan di Pekalongan Jawa Tengah, namanya Petung Priyono. Kami selama 2 tahun tuh ngedampingin masyarakat lokal sana, utamanya pemuda. Untuk apa? Untuk ngajak mereka berani bermimpi dan memanfaatkan potensi lokal yang mereka punya gitu. Jadi kami ngajak mereka untuk memanfaatkan kopi dan gula aren yang udah mereka punya namun belum dikelola dengan baik. Nah, kemudian kami kan pengen bantu mereka tuh supaya desanya tuh dikenal oleh banyak orang. Wisata yang mereka kelola itu banyak kunjungan, banyak exposure gitu, banyak pemberitaan. Nah, dengan cara kami mempromosikan wisata mereka. Dan juga kami ngadain event IF Camp itu, tujuannya ya supaya pemuda-pemuda Indonesia lain dari berbagai kampus untuk datang ke desa itu, berdialog sama pemuda lokal, dan belajar bareng sama mentor. Nah, waktu itu Mas Mario Lasut sebagai mentornya, gitu ceritanya. Kemudian karena saya masih kategorinya pemuda, Pak. Iya dong, masa pemudi? Sampai sekarang juga menurut PBB kan tetap dikategorikan pemuda di bawah 60 tahun kan? Oh iya. Enak aja, 35 tahun. 35 tahun. Berarti brodornya Bro Ruby bukan pemuda. Bukan. Tapi saya penasaran nih Bu Titi, kenapa memilih wilayah kerjanya itu Jawa Tengah? Apa karena asli dari Jawa Tengah? Terus apa ada agenda tertentu yang menyasar masyarakat Jawa Tengah itu sendiri?
Ya, jadi program kami itu kan menyasar semua anak muda Indonesia sebenarnya. Jadi kayak program online class kan bisa diakses oleh siapapun as long as mereka mempunyai internet kan. Cuman untuk yang program pemberdayaan masyarakatnya, tadi kan udah aku ceritain capacity building. Yang kedua connecting. Jadi connecting tuh kita ngebikin grup WhatsApp gitu, ngumpulin beberapa pemuda-pemuda dari berbagai provinsi untuk ngumpul di situ, saling ngasih info. Kemudian yang ketiga, community empowerment, itu kita milih Pekalongan. Why? Sesimpel bahwa kami pengen ngasih dampak buat masyarakat lokal, tapi yang mudah bagi kami. Jadi, bagi kami artinya apa? Pertama, aku bisa ngomong bahasa Jawa. Jadi, ketika kita bisa berdialog langsung dengan komunitas lokal dengan menggunakan bahasa mereka, itu pesannya akan cepat nyampe. Kemudian yang kedua adalah kami benar-benar nyeleksi daerah tersebut karena prinsipnya ketika kita pengen berdayain masyarakat lokal adalah mereka tuh mau dibantu dan mereka butuh dibantu. Karena sebelum akhirnya memutuskan di Petung Kriono, waktu itu aku juga udah survei di beberapa kota lain di Jawa Tengah gitu. Dan itu ternyata mereka butuh dibantu tapi nggak mau dibantu. Jadi saya mengalami penolakan gitu. Jadi kayak gitu, alasannya sih karena mereka memang butuh dibantu dan mereka welcome gitu. Welcome ketika ada orang asing datang untuk ngecoba. Ya namanya juga gali data, ya kan, ngajak berdialog, ngajak ribet. Yang awalnya mereka hidup tenang, ya udah mereka punya padi, mereka tanam, mereka timbun untuk 1 tahun bisa makan. Tapi dengan ada aku, tiba-tiba mereka sibuk untuk yuk berbisnis gitu. Mereka harus repot mikirin cash flow, mereka repot mikirin penagihan, mereka repot bikin invoice. Jadi ya karena mereka mau berproses tadi gitu. Betul. Memang Mbak Titi, tidak semua orang bisa dibantu, dan yang paling sulit itu kita membantu orang yang memang tidak mau dibantu. Padahal sebenarnya kan kalau kita bantu, kita dampingi misalnya kan, bukan merendahkan dia kan, tetapi kan kita menjadikan dia lebih meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, kalau menghadapi kayak begini, penolakan dan teman-temannya penolakan itu gimana cara ngatasinnya? Apakah langsung update status, X gitu, atau melakukan apa gitu? Lucu kali kamu. Jadi belajar dari kesalahan. Kenapa sih waktu ditolak kan, mengalami penolakan itu kan jadi mikir dong, kayak kenapa sih aku ditolak gitu, what's wrong gitu, apa yang salah, apakah kurang smooth, apakah ada strategi yang nggak benar gitu. Nah di situ aku banyak belajar. Jadi yang aku temui ternyata itu salah pendekatan. Jadi gini ceritanya, sebelum aku ngediriin Grow to Give, itu kan aku bekerja di NGO cukup lama, di non-government organization atau sebutannya LSM ya lah ya. Itu di beberapa NGO di Indonesia selama 5 tahun. Nah di situ kebetulan tuh jarang banget aku punya opportunity buat ngebuka desa baru gitu. Biasanya tuh udah ada, tinggal aku ngembangin gitu. Nah, sedangkan di Grow to Give tuh literally aku mencoba dari nol besar gitu. Nah, ternyata kesalahan yang aku buat adalah salah pendekatan awal. Jadi, yang paling benar adalah ketika kita pengen develop something, itu kita harus nge-reach out si key person-nya dulu. Yang aku lakukan di Petung Kriono adalah, pertama yang aku temui adalah Ibu Lurah. Jadi pertama niat baikku langsung kusampaikan ke Bu Lurah. Kenapa Bu Lurah? Karena Bu Lurah adalah, saya membaca situasi, Bu Lurah adalah orang yang paling bisa menggerakkan warga, dan tentunya beliau adalah orang yang paling bisa mensupport suaminya dalam pengambilan keputusan, ya kan? Jadi ketika saya sudah bisa berdialog dengan Bu Lurah, lebih mudah bagiku berdialog dengan Pak Lurah. Selain itu, karena ini sasarannya anak muda, jadi saya langsung ke Karang Tarunanya, langsung ke ketuanya. Jadi langsung nyamain visi misinya, nyamain tujuan program dia apa, kayak gitu. Tapi bukan yang langsung literally ngomong. Dalam hal leadership, manajemen kepemimpinan, walaupun yang berkuasa itu Pak Lurah, tetapi yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu adalah istrinya Pak Lurah. Anda benar. Ini masih insight ya. Dari pengalaman ya. Iya. Gitu. Ya. Ada satu pertanyaan saya yang tadi saya tanyakan ke Bro Mario juga nih, Bu Titik. Socialpreneurship ya. Artinya kita bicara entrepreneurship, kita bicara profit, tapi profit tidak selalu dari bentuk materi ya. Nah, kalau ini bentuknya social activity, kenapa sih memilih itu?
emang sudah capek nyari profit atau apa sih yang di-create untuk ditinggalkan atau apa yang dicari oleh seorang Titik Rusmiati ini? Pertanyaan Asik. yang bagus. Jadi gini, jangan salah kaprah dulu. Jadi dalam social entrepreneurship itu kan ada dua kata ya, ada social sama entrepreneurs. Jadi sebenarnya bukan berarti ketika bikin social enterprise itu hanya berbicara tentang sosial doang, tapi kita juga make money dari situ. Betul. Jadi, tapi memang driven by problem dulu. Dari apa yang kulihat waktu itu, kenapa sih akhirnya membantu Petung Kriyono gitu ya. Jadi awalnya waktu itu aku kebetulan kerja di salah satu NGO yang dia mempunyai misi untuk mencetak para citizen journalism atau bahasa sederhananya apa namanya ya, jurnalis lokal, jurnalis warga, benar. Nah, aku tugasnya tuh monef. Tiap hari aku bacain berita-berita mereka untuk ngetahuin apakah ada perubahan-perubahan sosial yang terjadi di daerah itu. Nah, salah satu daerah dampingannya itu di Petung Kriyono. Nah, tapi aku nggak punya opportunity untuk kunjungan ke daerah mereka. Terus aku inisiatif untuk datang sendiri karena aku penasaran dan kebetulan suka jalan-jalan. Nah, di situ aku datanglah ke daerahnya dan kaget gitu. Oh, di Jawa Tengah kok ada ya ternyata daerah kayak gini gitu. Nggak kebayang gitu kayak. Sorry, bentar. Maaf. Ya, sepertinya audionya. Oke, jadi tadi ada sempat loss sedikit, Bu Titik, nggak kebayang ternyata di Jawa Tengah ada daerah kayak gini. Terus? Ya, jadi daerahnya itu mereka jauh banget dari pusat kota. Mereka harus 1 jam menuju ke sekolah, 1 jam menuju ke pasar, 1 jam menuju kemanapun, dan jalanannya masih jelek banget gitu. Nah, di situ langsung ketemu petani-petaninya, ngobrol santai gitu. Dan petaninya itu banyak yang curhat-curhat biasa kan. Kalau ibu-ibu ngomong sesama Jawa kan nyambung aja tuh. Terus di situ tuh kayak tergerak gitu, I want to do something for them, tapi apa gitu. Terus habis itu ya udah ngobrol sama Bu Lurahnya. Jadi di situ pertama yang kulihat adalah social problemnya. Jadi mereka punya masalah. Bentar. Ini halo, ada apa ini ya? suaranya kayak Suara apa ya? Kayak saya jadi nyaman. agak takut nih sambil memandang wajah Bro Ruby yang keheranan. Sepertinya yang mengikuti diskusi kita sore ini bukan cuma makhluk-makhluk yang berwujud ya, Bro Ruby. Sepertinya makhluk astral juga ikut. Mungkin karena mereka tertarik dengan temanya ini ya. Kok serem ya? Iya, soalnya mungkin belum belajar tema ini dulu pas masa hidupnya. Atau saya khawatir mungkin ada di antara kita yang belum mandi nih. Oke, tapi menarik ya. Ya mudah-mudahan nanti masalah audio tidak akan mempengaruhi diskusi kita sore ini. Untuk pemilihan daerah sendiri, itu artinya kriterianya apa itu, Bu Titik? Oke. Kalau pemilihan daerah untuk di Grow to Give, kami memang sasarannya village. Kami maunya desa. Desa yang memang belum ada lembaga lain yang sudah memberdayakan mereka. Itu opsi yang kami pilih di Grow to Give kayak gitu. Kemudian yang kedua, kami maunya ada anak muda desa yang memang punya passion untuk melakukan sesuatu buat daerahnya. Kemudian yang ketiga, kami melihat ada potensi yang bisa digarap. Jadi ketika kami kenapa akhirnya memilih Petung Kriyono ya, pas waktu aku 2 atau 3 hari saya lupa kunjungan pertama saya itu, yang pertama aku lihat adalah potensi lokal sekaligus masalah lokal. Jadi pas waktu kita ngelihat petaninya menangis gitu kan, jadi mikir dong apa sih yang bisa kita lakukan. Kayaknya dengan kita berdayain potensi lokal tuh mereka bisa lebih baik deh kondisi hidupnya mereka. Jadi at the same time mikirin social problem tapi langsung melihat untuk ngobatin itu tuh apa, dengan apa supaya mereka bisa keluar dari zona tersebut. Nah, jadi cara milihnya gitu, lihat masalah dan juga ngelihat potensi at the same time. Nah, waktu itu melihatnya ya kopi sama gula aren itu bisa menjadi tempat mereka untuk hidup, karena tanpa kami sebenarnya mereka udah jualan gula, udah jualan kopi, tapi dalam bentuk yang raw materials, yang mereka nggak punya bargaining position, mereka berhadapan dengan tengkulak dengan harga yang sangat rendah, kayak gitu. Iya. Sulit nggak sih mengubah mentalitas atau mindset warga sekitar
artinya kan kalau kita nih, saya aja nih sederhana nih, kalau sudah masuk dalam posisi udah nyaman ya kan, sudah dapat income kayak gini, ya wes lah koyo ngene wae apik gitu kan. Aduh, Bu Titik teko malah ngerusui gitu kan. Gimana itu? Ya ada subtitlenya ya di bawah nanti ya. Sebenarnya kerja apapun itu kan nggak ada yang tanpa challenge ya. Jadi aku mikirnya sih waktu itu aku sudah memulai, jadi ya aku harus menyelesaikan misi ini gitu mikirnya. Jadi tetap sulit, tetap ada kesulitan. Utamanya sih lebih tentang pace kerja. Jadi kalau kita kebiasa kerja sendiri dengan kerja teman dengan sesama pendidikan yang sama, jangan pengalaman yang mungkin hampir serupa, itu kan pace-nya bisa cepet ya. Yuk kita melakukan ini, kita bikin plan ini, target segini, jualan ke sini ke sana gampang. Tapi ketika kita harus berbisnis sekaligus empowering local youth dalam hal capacity, ini yang paling challenging sebenarnya. Misalnya contohnya gini, aku udah punya customer nih, dia minta hari Kamis dikirim barangnya berapa gitu ya. Terus aku ngomong kan sama mereka, yuk disiapin barangnya gitu. Tapi mereka itu kadang punya mindset yang kalau bisa besok kenapa harus sekarang gitu. Jadi apalagi kan tinggal di desa gitu kan, yang kayak mereka tuh nggak kebiasa punya time management, mereka nggak kebiasa dikasih deadline gitu. Jadi akhirnya awal-awal sih aku uring-uringan sendiri gitu, kayak karena aku nggak pernah di posisi mereka, nggak tahu cara pikir mereka. Tapi lama-lama jadi paham, oh jadi kalau misalnya mintanya bayarnya Kamis, ya aku bilang dari mereka Senin udah deadline. Jadi setidaknya mereka punya renggang waktu untuk molor gitu. Itu salah satu strateginya. Jadi kalau enggak ya, karena capek juga kalau tiap hari aku reminder, tiap hari aku harus dapat omelan customer gitu kan. Tapi ya pelan-pelan sih, dalam waktu 2 tahun ini juga itu nggak berubah total tiba-tiba menjadi mereka sangat cepat kerjanya. Tapi at least mereka sekarang mempunyai produk yang mereka banggakan, mereka kemana-mana memperkenalkan Petung Kriyono dengan sangat bangga. Karena dengar dari cerita Bu Lurah gitu dan pemuda lokal lainnya, ketika mereka ditanya, kamu dari Pekalongan mana gitu, dari Petung, sebutannya Petung ya. Mereka itu malu, kayak wong desa gitulah ya, wong gunung gitu. Mereka tuh malu dibilang gitu. Tapi sekarang bangga. Kebetulan juga dunia sudah mulai berubah, semua orang suka traveling ya kan, orang-orang jadi berkunjung ke hutan untuk berwisata dan membeli produk kami sebagai oleh-oleh. Mereka jadi bangga kayak, wah Petung Kriyono nih keren ya, atraktif ya, apalagi didukung sama salah satu acara TV yang kunjungan-kunjungan wisata gitu, ada artis datang gitu. Itu membuat mereka jadi bangga dengan daerah mereka gitu. Iya, apalagi nanti juga sepertinya akan ada kunjungan dari Doremi ke sana ya. Doremi show on stage. Bisa juga, boleh juga. Artinya Petung itu sekarang bertransformasi ya. Nah, kalau menjadi seorang social entrepreneurship itu sebenarnya targetnya seorang Titi Rusmiati sendiri, atau ingin menjadikan orang lain, khususnya warga Petung itu sendiri juga bisa menjadi social entrepreneurship? Oke, jadi dalam membuat social enterprise itu harus ada 2 hal yang kita untungkan. Yang pertama adalah community-nya, yang keduanya adalah kita sendiri sebagai pemilik bisnisnya. Beda sama pebisnis pada umumnya kan cenderung kayak yang penting perusahaannya untung gitu kan, mengenai pekerjaannya kadang yang nggak begitu dipikirkan gitu mengenai keberlanjutan hidup mereka. Tapi dalam bisnis itu 2 unsur tadi yang dipikirin, gimana bisnis ini untung, tapi nggak cuma kita yang untung, tapi masyarakatnya juga dapat dampak gitu. Jadi yang sekarang aku pikirkan sih bagaimana ini bisa sustainable dalam menjalankan bisnis ini. Karena prinsip dalam membuat bisnis sosial adalah keberlanjutan itu sendiri. Keberlanjutan artinya apa? Dalam bisnis sosial kita bisa nyebutnya itu 3 bottom line. 3 bottom line itu ya planet, people, sama profit. Bagaimana secara ekonomi profit kita tetap cash flow selalu jalan. Kemudian bagaimana planet artinya ini tidak langsung mass production membuat lingkungan kita jadi rusak. Misalnya katakanlah kita bisnis kopi, terus habis itu besar-besaran, jor-joran, kemudian banyak limbah juga gitu. Kemudian people, rusak lingkungan benar. Kemudian kalau people ya bagaimana orang-orang yang ikut sama kita itu tidak hanya sebagai katakanlah buruh atau babu, tapi mereka menjadi pemilik bisnis itu sendiri gitu. Itu yang kami upaya. Gimana kalau tambah satu lagi, Bu Titi? 1P, passion. Apa? Boleh. Ya? Khusus di Doremi Show aja. Boleh.
Bu Titi, apakah program Ya. ini sudah terpola dan polanya ini bisa dilakukan di berbagai tempat gitu? Ya sebenarnya itu iya ya, kadang kami juga memikirkan itu sih Mas, kayak bisa jadi nih apa yang sudah dimulai oleh Grow to Give ini bisa dijadiin sebuah sistem ya. Jadi Iya, kayak pattern success ya, story atau dari kami bisa SOP dijadiin ya. sistem, kemudian di-copy oleh orang lain. Betul. Terutama sekarang kan apalagi negara Indonesia udah mulai banyak dana-dana desa digelontorin gitu ya. Iya. Cuman kendalanya sih kami dari internal kami tuh human resources, kayak menuliskan semua hal yang udah kami lakukan dalam bentuk buku kemudian disebarluaskan itu kan bukan hal mudah. Tapi kita bekerja menuju ke sana sebenarnya, berusaha untuk menularkan apa yang kami lakukan, copy our idea untuk ke daerah kalian gitu. Itu boleh banget. Makanya selalu open discussion, kemudian kayak teman-teman yang alumni IF Camp misalnya yang mereka pengen balik ke desa dan melakukan sesuatu, mereka boleh banget nanya ke aku how to start, kemudian bagaimana ketika give up, bagaimana membuat mereka mau kerja terus sama kita, yang kayak gitu kita mau banget. Dan kami berupaya menuju ke sana sih, Mas. Ya sebenarnya gini, ini berlaku buat orang-orang yang terpanggil melakukan social entrepreneur. Dan ibunya tadi yang apa namanya petung itu, ya itu dijadikan kayak contoh, terus begitu ibu undang juga orang-orang untuk lihat secara workshopnya lah, secara workshop gitu loh Bu. Ini tapi balik lagi orang yang mau dan juga mau belajar dan mau diajar gitu loh. Gitu sih. Dan yang terpanggil sih, yang terpanggil kalau dari oke, lanjut. Ya, yang terpanggil untuk ya mau ada perubahan di daerah tersebut sih. Kalau dari Grow to Give sendiri, ada rencana untuk ekspansi proyek di tempat lain kah? Atau masih cari Jawa Tengah, gimana? Karena kan sudah ada success story-nya nih bahasanya. Iya, kalau pengen tumbuh pasti mau ya Mas ya, karena memang tagline di Grow to Give juga tumbuh bareng gitu. Namun memang di tahun ini, kita kan udah jalan tahun ketiga nih, kalau 2 tahun terakhir itu kan kami ngejalanin program-program banyaknya ke Petung Kriyono menjadi fokus kami ya, bagaimana mereka benar-benar bisa tumbuh bersama kami. Dan akhirnya tahun lalu mereka udah bilang, Mbak, kami udah mau mandiri nih, kami udah mau pegang bisnisnya sendiri kayak gitu. Jadi secara langsung kami akhirnya exit dari desa tersebut. Nah, kemudian untuk karena kami udah menyelesaikan misi kami di Petung Kriyono, kami di tahun 2020 ini, misi kami adalah membuat program-program lain yang sifatnya tidak hanya untuk petung, tapi lebih banyak ke anak-anak muda Indonesia secara umum. Misalnya, kami ada namanya Tumbuh Bareng Kelas, yaitu online kelas yang tadi aku sebutin. Biasanya sih isunya tentang bagaimana dapat beasiswa, karena itu yang paling diinginkan oleh pemuda Indonesia. Kemudian kami juga membuat namanya Indonesian Youth Changemaker Camp. Jadi, yaitu tadi banyak anak muda Indonesia yang kepengen doing something untuk desanya, tapi mereka nggak tahu cara memulainya. Nah, kami tuh punya kurikulumnya, Mas. Kami udah punya kurikulum yang waktu itu kebetulan aku sempat magang di US, dan di situ kerja di salah satu instansi gitu yang dia memang berbicara tentang how to be change makers. Jadi aku adopsi dokumen mereka untuk diimplementasikan di negara kita gitu. Nah, tapi sayangnya corona datang. Jadi program itu belum sempat running karena rencananya sih dilaksanainnya setelah puasa gitu. Tapi nggak tahu, kayaknya kami ragu itu bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah, kemudian apakah mau ke desa lain? Sepertinya belum jadi fokus tahun ini. Tapi kami mau banget. Namun dengan catatan, kami sudah tidak mau lagi menggunakan dana pribadi dari kami. Kalau waktu itu waktu di Petung Kriyono, kami menggunakan dana pribadi atau sebutannya bootstrapping ya. Kami menggunakan dana pribadi kami untuk memulai sesuatu gitu. Karena kalau nunggu dari pemerintah, nunggu bantuan sponsor kayaknya kelamaan gitu loh. Mending kayak pakai saving kami kita pakai, dan alhamdulillah itu udah balik semua. Cuman pengennya kami pas waktu open desa lain, itu tuh bener-bener udah ada sambutan dari daerah lain supaya kami lebih ringan dan lebih sustainable. Karena dulu approach-nya kami tuh nggak langsung ke pemerintah daerah gitu loh, bener-bener inisiasi pribadi doing something. Kalau selanjutnya pengennya itu kami advokasi ke pemerintah dulu, baru mereka ada dana, mungkin baru kita yang ngelolain kayak gitu pengennya. Oke. Pemerintah sendiri kan melalui Kementerian Pedesaan daerah tertinggal kan memang mereka lagi mau bikin kampanye itu bikin sebanyak-banyaknya desa punya BUMDes sendiri.
Cuma yang jadi tricky adalah budgetnya ada, cuma manajemennya belum ada gitu. Harus ada orang profesional mungkin yang secara organisasi seperti Butitik yang menemani mereka gitu. Melakukan pendampingan ya, sekaligus konsultasi ya kepada warga ya. Ya, pengennya sih gitu. Cuman tuh honest ya, BUMDes gitu banyak yang berkepentingan di dalamnya. Jadi banyak agenda-agenda sulit dilakukan. Iya, banyak titipan-titipan, program-program yang nggak sustainable itu banyak banget. Betul. Dan kalau ngomongin BUMDes, saya salut banget pas saya pulang kampung kemarin di Sulawesi Utara. Di Tomohon itu ada BUMDes yang sampai bisa bikin kayak kawasan proteks di Danau Lino, Tomohon. Itu mungkin salah satu contoh BUMDes yang di-manage dengan baik dan yang berkunjung sana dari Tiongkok semua gitu. Nah itu sebenarnya kan ngomongin kampungnya sendiri. Enggak. Lo nggak apa-apa dong bro, kalau jadi contoh yang bagus kan bisa ditiru buat yang lain kan? Betul, makanya dari itu karena datanya itu aku sebelum ngobrol ini kan sempat cari-cari. Social entrepreneurship tuh kontribusi ekonominya ke GDP kita berapa persen sih? Ternyata gede juga loh. Bro Ruby sama Bro Doni sama teman-teman sekalian 10%. Datanya dari mana, Bro? Itu sudah ada? Ada, nanti saya share deh. Siap. Aduh. Oke. Ini dia sedang mencari data. 67%-nya, 67%-nya pemuda-pemudi. Wow. Jadi emang berarti termasuk kita dong. Betul, kalau dulu kan mindset-nya mungkin social entrepreneur itu punya yayasan dulu, gitu kan, mungkin kan dulu kan. Iya, pendekatannya sekarang beda ya. Konglomerasi, dia bikin yayasan, baru ngomongin tentang social entrepreneur. Makanya mungkin satu pertanyaan mungkin ke Butitik, kenapa sih capek-capek social entrepreneur-nya? Aku pengen tahu visinya Butitik sendiri gitu. Capek loh. Ini personal banget sih ya kalau jawab hal kayak Memang gitu. Bro Maria tuh sukanya begitu, sukanya main personal. Iya, betul. Tapi ini ya, mungkin aku mau garis bawahi tadi mengenai tentang keberlanjutan atau sustainability itu adalah menjadi core dalam membuat sebuah social entrepreneurship. Yang membedakan social entrepreneur dengan charity program, yaitu kalau charity program tadi yang sifatnya yayasan-yayasan itu kan they earn money dari beberapa corporate, mungkin dari dana CSR or something, mereka nunggu-nunggu dana hibah, sehingga mereka ketika udah nggak ada dana hibah, mereka kebingungan. Ya kan, mereka udah nggak tahu mereka harus dapat uang dari mana. Nah, bedanya social enterprise tuh gitu. Kami, social enterprise bisa dapat dari dua income. Yang pertama, hibah juga bisa dapat. Yang kedua, dari bisnis juga bisa dapat. Misalnya kayak, bagaimana kita running bisnis kami ya dapat profit dari bisnis yang kami jalanin. Kemudian pas waktu kita bikin camp misalnya, kami dapat money juga dari CSR yang nge-support program kami. Enaknya gitu, jadi dengan atau tanpa dana hibah, kami tetap bisa jalan sebenarnya dengan profit yang kita dapat gitu. Sifatnya program-program kerja yang kayak camp-camp itu atau kelas-kelas itu sifatnya additional aja, ada bagus, kalau nggak ada juga sebenarnya bisnis tetap running. Itu mengenai sustainability itu penting dalam menjalankan bisnis sosial. Kemudian kalau misi pribadi ya, why? Lebih tepatnya tadi kalau dimulai dari cerita aku ada deep calling, ada kayak perasaan ingin membantu lebih, tidak hanya sekedar ngedengerin cerita. Aku pengen, karena aku typically action person ya, ketika dengerin orang bercerita gitu kayak what can I do for you gitu. Kenapa begitu? Karena mungkin nih ya, aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, terpapar banyak isu-isu perempuan misalnya. Bagaimana keluarga aku, terutama orang tua aku, mamaku itu tidak mempunyai suara di rumah. Dia cenderung menjadi follower di rumah. Dia padahal beliau sebenarnya mempunyai power, mempunyai kemampuan, tapi karena struktur kebanyakan di Indonesia kan stereotyping ya kan, kemudian subordinate terhadap perempuan. Nah, akhirnya aku ngerasa bahwa nggak enak ya ternyata perempuan di posisi itu gitu, dan aku nggak mau banyak perempuan-perempuan yang ngalamin kondisi itu, karena aku pribadi mengalami itu kan, dan karena aku keluar dari keluarga yang sangat tidak mampu waktu kecil, kebetulan aku punya self driven yang cukup tinggi, jadi aku berusaha untuk
mempunyai circle yang positif untuk mencapai mimpi-mimpiku kemana-mana gitu, dan itu terwujud gitu. Nah, dan aku kepengen nularin spirit itu ke orang lain, bahwa kamu boleh loh terlahir miskin, tapi tapi bukan berarti kamu harus victim blaming gitu ya, karena kamu miskin maka kamu begini. Enggak, justru karena kamu miskin gimana caranya supaya nggak miskin lagi gitu. Baik itu menjadi kaya ilmu, kaya hati, kaya harta, semuanya bisa dikejar asal kamu percaya gitu. Jadi itu yang pengen aku ajarkan ke orang-orang. Melalui apa? Yang melalui social movement tadi. Jadi pesan-pesan itu yang selalu aku sampaikan ke teman-teman muda di Petung Kriono, bahwa nggak apa-apa kalian terlahir di desa, anak nggak punya, tapi bukan berarti itu killing your dream gitu loh. Bukan berarti orang desa nggak bisa kemana-mana gitu. Karena aku pribadi udah ngerasain kok, dengan jadi orang nggak punya justru malah enak gitu. Aku ngerasa jadi orang nggak punya itu sebuah privilege. Andaikan aku kaya, bisa jadi aku nggak berjuang gitu. Karena aku terlahir tidak ada, jadi aku jadi lebih terpacu untuk gimana sih menjadi di posisi itu gitu. Jadi karena misi pribadi tadi sebagai perempuan, aku pengen banyak suara perempuan didengar. Aku pengen banyak anak muda yang mungkin terlahir dengan segala kekurangannya, jadi dia mempunyai semangat untuk bangkit gitu. Kemudian yang ketiga, karena aku merasa punya ilmu, aku pengen nularin ke orang-orang. Itu sih sebenarnya self-driven, dan aku merasa hidupku bermanfaat. Karena happiness bagiku kan bukan tentang kita getting something, tapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain kan. Karena happiness is about usefulness gitu, menurutku gitu. Wah, menarik sekali nih. Makanya Doremi Show ada juga di sini untuk berbagi. Iya dong. Iya, kita ada sosial, yang bikin saya penasaran. Social entrepreneur. Iya, itu oke. Iya, sorry Bro Ruby, jadinya ngomong bareng nih. Mumpung saya lagi sedang mengoneksikan dengan keilmuan saya di bidang komunikasi, tadi kan Bu Titik cerita mengalami kendala di awal kan. Nah, kalau dikaitkan dengan ilmu komunikasi, sebenarnya kan itu yang disebut dengan menggunakan bahasa kaum. Apa itu bahasa kaum? Bukan bahasa orang kauman ya, tapi bahasa kaum di mana kita menghadapi orang itu. Kalau kita lagi ngobrol dengan orang desa, ya kita melakukan berdekatan dengan bahasa, frekuensi, atau kultur yang mereka gunakan. Nah, itu disadari nggak sih waktu melakukan itu? Kemudian, apa yang bisa di-share buat teman-teman kita? Karena ini satu ilmu yang sangat bermanfaat buat siapa saja. Kalau mereka mau jadi pengusaha, mau jadi apa saja, pasti harus punya satu ilmu, yaitu ilmu komunikasi. Tolong di-share pengalamannya. Iya, jadi kalau kata mentorku kan, di mana kita berdiri, bumi itu dijunjung ya. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Oh ya, itu benar. Jadi maaf ya, aku lupa. Jadi artinya kita itu harus bisa menempatkan diri. Mungkin bahasa sederhananya gitu. As simple as ketika kita di desa, ya pakaiannya biasa aja, nggak usah neko-neko. Jangan semua atribut yang kita punya, misalnya, oh aku udah pernah keliling dunia, terus aku ceritain ke mereka nggak mungkin. Oh aku terus pakai baju-bajuku yang bagus, pakai kantoran, itu nggak mungkin. Dan juga jangan pakai parfum yang terlalu wangi, itu juga penting. Sederhana itu sebenarnya. Menjadi seperti mereka, sesimpel mungkin, jangan make up terlalu berlebihan. Bahkan kayak ada relawan yang datang ke desa, juga aku ingetin, hei parfum kamu terlalu wangi gitu. Kenapa begitu? Karena itu membuat jarak. Jadi warga desa jadi minder kan, yang mereka kebiasaannya di dapur mungkin, kebiasaannya di sawah, pulang-pulang mereka dekil gitu, terus melihat kita yang sangat super bersih dari kota, mereka merasa kayak ada jarak lah. Jadi as simple as gitu. Jadi bagaimana kita melepas identitas kita. Bahkan kayak masyarakat desa itu akhirnya tahu aku gara-gara lama-lama kan mereka nge-add aku Facebook kan. Facebookku di-add, Instagramku di-add. Mereka jadi tahu aku. Jadi kayak, Mbak Rosi ini siapa sih? Lama-lama mereka mungkin scrolling, terus mereka tahu, Mbak, kemarin dari Kanada ya, Mbak mana oleh-olehnya? Kayak, aku tuh nggak pernah cerita kayak gitu. Tapi ya, mau nggak mau akhirnya mereka tahu. Dan aku nggak pernah memperlihatkan aku bisa berbahasa Inggris misalnya. Aku nggak pernah ngasih tahu itu. Ya, sama mereka ya aku ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa, berusaha ngomong ada ngapaknya, karena mereka agak ngapak kan ngomongnya gitu. Jadi menjadikan sebisa mungkin nggak membuat jarak dengan mereka, menjadi seperti mereka. Menurutku itu di desa kayak gitu. Misalnya kita di kota kan juga gitu kan. Misalnya kayak ada pertemuan resmi, meeting bersama klien-klien penting kan juga nggak mungkin kita pakaiannya sederhana banget kan. Ya mungkin pakaiannya nggak harus mahal, tapi bagaimana merepresentasikan bahwa itu bisnis meeting, sepatunya juga sepatu yang resmi misalnya. Ya menurutku itu yang paling penting sih, komunikasi melalui body language atau penampilan itu lebih penting dibandingkan sebatas kata-kata menurutku.
gitu. Wish, luar biasa. Mantap. Ya, ternyata ilmu ini diterapkan betul ya. Saya jadi mendapatkan inspirasi yang nanti saya boleh kutip ya pengalamannya, boleh kita share ya ke teman-teman yang lain ya. Tapi tadi soal pulang, kalau ngobrol dengan warga di desa misalnya, saya jadi ingat, makanya ya, Bro Mario itu pernah diusir dari kampungnya. Dia pulang kampung naik Alphard coba. Itu insight-nya begini. Di Manado itu kalau mau sewa mobil di bandara, nggak ada. Innova aja nggak ada. Avanza aja nggak ada. Gue cari dari ujung ke ujung. Ini nggak ada mobil yang normal dikit. Nggak ada, Pak. Kita Alphard semua. Harganya sama kayak Avanza, bro. Kalau normal di Jakarta. Tapi kenapa Bro Mario penguasanya Sulawesi Utara, jadi dia mau naik Alphard, mau naik Avanza, naik motor pun pasti tetap diterima. Karena dia menguasai bahasa kaumnya tadi. Gitu ya Bro ya. Terus Bu Titik kan sering, ya setahun mungkin 2-3 kali ya ke luar negeri ya, untuk pertukaran apa namanya? Juga. Iya, saya hitungin soalnya. Waduh. Dikepoin loh. Nah itu kan berarti kan kita belajar dari luar, coba dipraktekkan di Indonesia. Sejauh ini apa yang dipelajari, misalkan di Kanada, di Eropa, di Amerika, ada nggak benang merah yang sebenarnya isunya sama-sama dihadapi orang-orang yang hidupnya ya satu bumi ini gitu loh. Kaitannya sama social entrepreneurship. Terlepas budayanya beda, customnya beda, terus misalkan kebiasaannya beda, bahasanya beda, agamanya beda, gitu. Ada nggak satu benang merah yang Ibu dapatkan selama keliling dunia dan dipraktekin di Indonesia? Bahasanya keliling dunia banget ya, padahal baru situ-situ aja. Jadi ya benar, kebetulan beberapa tahun terakhir ini lagi hobi buat apply beasiswa. Karena kan tadi ya bukan dari privilege family, kalau nggak ikut beasiswa itu nggak bisa keliling dunia gitu. Jadi satu-satunya cara biar aku bisa ke sana ya menggunakan ilmu ya. Mungkin orang kayak mereka kerja sungguh-sungguh beli tiket untuk jalan-jalan. Tapi approach hidup yang aku pakai adalah gimana caranya my brain ini bisa ngebawa aku kemana-mana gitu. Nah salah satunya apply beasiswa, dan itu bukan hal mudah tentunya karena berkompetisi dengan banyak pemuda lainnya. Kebetulan kalau tahun lalu ya udah 2019 aku ke Kanada ikut konferensi internasional gitu tentang gender equality. Kemudian kalau akhir tahun aku ke Jerman dan beberapa negara Eropa samping-sampingnya itu untuk kegiatan internship di salah satu perusahaan di Jerman. Kemudian di tahun 2018 berkesempatan untuk ke US untuk ikut program magang selama 5 minggu di San Diego. Nah, kemudian kalau ditanya mengenai what did I get from that scholarships, sebenarnya pertama bahwa aku jadi percaya bahwa semua perempuan itu bisa jika dikasih kesempatan, gitu. Dengan orang dikasih kesempatan untuk belajar, itu orang pasti bisa kok, gitu. Itu yang satu poin yang aku pengen share ke teman-teman. Jadi misalnya ada perempuan manapun yang sepertinya kelihatan tidak mampu, dia hanya nggak punya kesempatan aja untuk bisa mampu gitu. Kemudian mengenai isu sosial, pasti totally different ya, apalagi pas aku di US gitu ya. Miskin menurut mereka tuh beda banget miskin menurut kita ya kan. Jadi masalah sosialnya tuh sama sekali berbeda dengan kita. Namun ada satu hal yang aku pelajarin tadi mengenai toolkits. Jadi mereka dalam membuat program pembelajaran itu sangat komprehensif banget gitu. Jadi misalnya nih, bagaimana sih bikin orang tuh bisa menjadi seorang change maker, menjadi agen perubahan, karena mereka tuh sudah bikin polanya, bikin pola pembelajaran, membuat orang tuh jadi tergerak, pengen doing something. Dan itu bisa kita implementasikan di negara kita. Kemudian pas waktu aku di Jerman, itu aku bekerja di instansi namanya Adelphi. Dia punya program namanya SEEDS program. Mereka bertujuan untuk mencetak entrepreneurs yang mempunyai bisnis yang eco-inklusif. Eco-inklusif itu gimana? Gimana dalam berbisnis itu tuh lo nggak cuma mikirin ekonomi doang, tapi mereka juga berpikir tentang sosial dan juga environment. Nah, di situ yang relate sama kita adalah banyak banget bisnis-bisnis di Indonesia yang pikirannya itu cuma ekonomi doang. Mereka nggak mikirin dampak sosial dan juga environment. Kemudian apa yang bisa aku copy dari mereka tuh punya toolkits banyak banget. Mereka punya toolkits yang banyak banget.
yang itu sekarang aku copy, aku bawa ke Indonesia untuk aku kembangin di Femalpreneur Indonesia. Jadi kita punya program di Femalpreneur Indonesia itu untuk membuat para pengusaha-pengusaha perempuan ini sejak awal mereka ngediriin bisnis itu nggak hanya bikin profit doang, tapi gimana produk-produk yang mereka gunakan itu aman untuk lingkungan, kemudian berdampak untuk perempuan-perempuan atau mungkin tetangga-tetangga mereka secara sosial. Mungkin itu sih Mas Mario yang bisa aku copy ilmu dari mereka adalah bagaimana mereka develop something itu komprehensif dan sistematis. Jadinya flow-nya itu enak ngejalaninnya gitu. Oke, terima kasih Bu Titi. Bu Titi, saya mau nanya dong. Saya mau nanya Ibu. Bu, bagaimana Ibu melihat peluang di saat ini nih Bu, saat lagi corona ini, apa yang Ibu lihat peluang-peluang khususnya dalam female entrepreneur? Peluang apa ya Mas? Maksudnya peluang bisnis atau? Peluang bisnisnya. Oke, kalau berdasarkan hasil riset yang aku baca kan saat ini tuh bisnis-bisnis yang lagi sedang happening, yang sedang dibutuhkan salah satunya kan education. Yeah. Jadi siapapun sekarang yang merani program pendidikan itu paling laku. Kenapa? Karena tetap bisa diakses tanpa kita harus pergi kemanapun. Terutama education yang ada teknologinya berupa online. Apalagi sekarang lagi happening namanya prakerja ya kan dari pemerintah. Andai kan kita bisa masuk ke lini itu untuk ngasih pendidikan, program pendidikan itu pasti akan laku, akan diakses oleh banyak orang. Kemudian juga produk-produk yang bisa diantar ke rumah, misalnya kayak bahan makanan, atau mungkin obat-obatan, atau mungkin yang alat-alat kesehatan. Itu sangat laku untuk saat-saat ini, menurutku. Oke, kalau Ibu dapat kuasa nih Bu, untuk bisa manage, ya, apa yang Ibu bisa manage nih kota lah Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan saat ini? If I were a president gitu ya. Satu kota aja. Aku pengen jadi Bu Camat, Mas. Oh, iya. Jadi Bu Camat aja ya. Jadi Bu Camat. Iya. Udah cari Pak Camat, Bu. Udah cari Pak Camat ya. Iya. Kayaknya semoga ada di grup ini ya, Asik. Jadi kalau jadi Bu Camat, aku kepengen banget bikin program secara konsep mungkin sama dengan BUMDes, di mana dalam satu desa itu ada pengelolaan bisnis yang itu setidaknya 50% dari anggotanya itu harus perempuan. 50% anggota dalam running bisnis itu perempuan, karena ini tentang equality, bagaimana kita ngasih perempuan untuk mempunyai kesempatan. Kemudian antar desa ini saling berintegrasi gitu. Jadi misalnya katakanlah dalam satu kecamatan pegang ada 9 desa gitu. Misalnya satu desa bisa provide gula, satu desa bisa provide beras, satu desa dari provide sayuran. Nanti kita saling sharing bisnis di antar mereka sendiri menjadi sebuah tadi mereka memprovide kebutuhan daily mereka dengan apa yang kita punya gitu. Jadi aku pengennya sistemnya kayak gitu jika aku menjadi seorang Bu Camat. Oke. Jadi bikin ekosistem ya Bu ya, ekosistem. Iya, karena kayak misalnya di Femalpreneur kan kayak bisa kita kan punya grup WhatsApp tuh. Kita cari apa tinggal tanya ke grup itu. Misalnya aku butuh tote bag, siapa ya di sini yang jualan tote bag gitu misalnya. Kita tinggal tanya ke grup, nanti ada yang respon mungkin 2-3 orang, tinggal aku sebagai pembeli tinggal aku compare mana yang lebih sesuai kebutuhanku. Sesimpel itu. Jadi pengennya creating the sustainable business. Ya, nanti kita invite di grup ya Bu, nanti biar cari Pak Camat di situ. itu nongkrongnya mesti di Jatinangor berarti. Kenapa gitu? IPDN lulus IPDN jadi camat biasanya. Oke, kita baca pertanyaan-pertanyaan. Udah ada pertanyaan, Bu Titi, thank you so much. Iya ada pertanyaan. Oke. Tadi pertanyaannya kita lihat dari Pak Frans tadi nanya, apakah ada web atau apps-nya Bu? Satu. Kalau website, kalau Grow to Give ada www.growtogiveid.org. Kalau Femalpreneur ada femalpreneur.id. Nah, Femalpreneur ini kepinginnya banget someday punya aplikasi tadi yang one stop solution untuk para perempuan UMKM belajar. Cuman kebetulan belum terwujud mimpinya. Belum ada apps-nya tapi ada website-nya. Kota yang di luar negeri paling berkesan apa Bu? Kenapa Mas? Kota di luar negeri yang paling berkesan apa? Kota yang paling berkesan di luar negeri. Berkesan, aku bingung karena semuanya bagus ya. Semua bagus ya. Okay. Kalau paling berkesan sebentar Mas.
sebenarnya antara Kanada atau Jerman ya. Karena saya rapi kira banget Bekasi. kalau Kanada karena ambience-nya bagus banget, karena seperti kita tahu juga bagaimana pemerintahnya, Perdana Menterinya membuat program-program yang buat masyarakatnya tetap hidup makmur. Terus dari segi keamanannya gitu, itu muda juga dan ganteng ya. pastinya yuk. Tapi dia bukan Pak Camat, Bu. Dia Pak Perdana Menteri dia. Tapi Dia mungkin Jerman kali ya, mungkin kota, karena aku tinggalnya di Munchen, aku juga suka Munchen karena ya rapi gitu, kayak misalnya sesederhana kereta api yang datangnya tepat waktu. Aku telat 10 detik aja udah ketinggalan kereta dan harus nunggu. Jadi seneng karena mereka sistemnya rapi banget. Jadi kita merasa malu kalau kita jadi telat gitu, kayak walaupun telat 1 menit tuh something banget buat mereka. Jadi aku seneng di sebuah negara intinya yang mereka sangat menghargai waktu, tepat waktu dalam ngadain apapun, jadi kita nggak terbuang waktu di jalan, kita hidupnya benar-benar produktif gitu loh. Oke, Bu, go2give.id itu ID-nya tadi ya? Iya ya, Bu ya tadi ya. Go2give. Apa? ID ID. Instagram ya? Iya, go2give. Oh iya, ID itu ID. _ID. Benar. Ya. Ada kalau femalepreneur.id. Bu Titi collaborate supported by Mario Devan ya? Apa nih? Maksudnya collaborate? Aku lagi ada room chat-nya ya, aku ikutan baca deh. Iya. Kalau sama Mario Devan, kebetulan kami barengan sama Kak Emi juga namanya, kami ngerintis Femalepreneur Indonesia, itu tim kami bertiga, ada Mario Devan, ada Emi, jadi kita kerja bareng di situ. Iya. Oke. Dari Ferdian nanya dulu, Kak Titi belajar capacity building dari mana? Dari Universitas Kehidupan. Universitas Kehidupan. UK. Ya, jadi UKI. Universitas Kehidupan. Jadi kebetulan. Jadi aku baru notice ya, hidup tuh harus ada mimpi tuh ketika kuliah semester 7 atau berapa ya, 7 kalau nggak salah. Kebetulan kan aku terlahir dari kota kecil di Pati, Jawa Tengah. Aku kuliah juga bukan di kampus-kampus yang terkenal. Aku kuliahnya di Universitas Muria Kudus, di kota Kudus tentunya. Nah di situ kebetulan karena masyarakatnya kan nggak heterogen ya, mereka ya juga paling mahasiswa-mahasiswanya dari area-area situ aja. Jadi aku kurang banyak terpapar pergaulan yang luas. Namun di satu poin aku kenal salah satu mbak dari Undip gitu yang dia sangat inspiring banget buat aku waktu itu. Dimana dia usianya kayak 1 tahun di atasku tapi udah kemana-mana dan udah create something. Aku ngerasa kayak wow, kok aku gini-gini aja ya, itu kenapa gitu. Terus aku di situ menyadari ternyata dalam hidup yang paling penting itu adalah menjaga circle kita. Ya mungkin pepatah lama ya, kalau kita ketemunya sama jualan terasi, kita bau terasi ya kan. Kalau ketemuan sama orang jual parfum, baunya bau parfum. Wah, jadi dari situ ada Yosa nih sini. Perbaiki pergaulan. Repot nih, saya bergaul sama tukang bawang. Tapi mantap bawangnya, saya sering makan. Jadi pergaulannya aku benerin, ibaratnya yang dulu mungkin aku kumpulnya sama teman-temanku yang dikit-dikit bahasanya pacaran, galau, gitu-gitu, lama-lama kayak aku melipir, boleh temenan tapi ya jangan akrab-akrab, aku temenan sama orang-orang yang punya mimpi yang sama, kayak gitu. Ya kira-kira itu sih yang membuat aku lama-lama punya mimpi ya, karena nyari teman yang lebih relevan sama apa yang aku inginkan di masa depan gitu. Oke. Terus di saat Bro Yosa mau nanya apa, Bro Yosa? Iya, Bro Yosa nanya. Tanya titik silakan. 2. Iya, tulis. Oke, di saat itu impiannya apa tuh, Bu? Iya kan. Apa gimana, Mas? Impiannya apa, Bu? Dreams-nya apa dulu? Waktu di saat itu tuh. Dream jangka panjang ya. Kalau dream jangka pendeknya dulu kali ya, pengennya S2 di tahun depan. Biar dalam menjalankan bisnis itu ada ilmunya, karena selama ini kan ya learning by doing kan, kayak aku belajar ikut inkubasi di Instellar, kemudian ikut-ikut komunitas gitu, cari-cari ngulik sendiri lewat buku, lewat mentor. Nah aku pengennya itu belajar di institusi formal gitu, dan semoga aja tahun depan beneran bisa kuliah. Amin. Kemudian kalau mimpi jangka panjangnya ya kepengennya jadi pebisnis dan jadi pendidik sih. Jadi
pengennya bisa ngajar ke sana kemari, bisa menginspirasi banyak orang untuk nggak takut mimpi, untuk berani berbuat sesuatu, sekecil apapun yang penting itu dimulai. Kalau aku tuh gitu, pengennya ngajarin ke orang kayak gitu. Karena kayak di Grow to Give di awal-awal tuh nggak tahu kalau bakal sebesar ini, nggak tahu kalau bakal orang ngenotis apa yang aku lakukan, nggak terpikir sama sekali bakal dikenal orang. Kok lama-lama ya orang hubungi kami lewat email ya tanpa aku perlu kenalan gitu. Jadi pengennya gitu sih, ngebuka banyak mata bahwa if you want to do something for our nation itu nggak perlu gede-gede kok, yang penting mulai aja dulu gitu. Nggak di endorse kan ibu ya? Ini nggak di endorse ya? Dulu. Iya. Yang hijau-hijau gitu loh. Iya, Yosa Setiadi nih, Yosa Setiadi. Halo Bro Yosa, semoga sehat selalu. Kita baca nih, Bro Yosa ada pertanyaan. Halo, nama saya Yosa, ingin bertanya, menurut Ibu, perempuan di Indonesia apakah sudah dihargai dalam peran dalam dunia politik? Apa yang harus dilakukan agar perempuan di Indonesia lebih banyak mengejar ketertinggalan dari para pria? Terima kasih, salam sukses untuk Doremi Show. Jangan lupa download aplikasi Finansialku. Tuh, belakangnya endorse itu. Tapi pertanyaannya berat juga nih, kayak ILC ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya iya. Iya ya, aku akan jawab sesuai kapasitasku ya. Jadi aku belum pernah dengan secara sengaja mengukur keterlibatan mereka. Cuman setauku gini, kita banyak banget ngelihat isu bahwa perempuan dilibatkan dalam kegiatan politik, bahkan mempunyai posisi di sebuah kursi politik setidaknya 3% ya. Dan sepertinya itu udah achieve di Indonesia, karena itu sifatnya wajib. Namun yang terjadi adalah kalau kita melihat lebih dalam, itu banyak program-program yang karbitan, artinya dipaksakan. Orang yang masuk di dalamnya itu belum tentu kompeten, dan belum tentu bisa mengedukasi perempuan-perempuan lainnya. Kemudian, kalau tadi pertanyaannya gimana sih supaya perempuan Indonesia itu mau bisa berkompetisi ya. Pertama itu harus percaya diri, menurutku. Percaya diri dan mandiri. Nah, percaya diri itu melalui apa? Ya banyak bergaul. Jadi harus berani menyuarakan suara. Tidak hanya ketika mempunyai feeling terus diam, karena kultur kita kan mayoritas begitu ya. Perempuan itu harus nurut gitu ya. Whatever is it harus mau digerakkan tanpa tahu why kamu digerakkan. Jadi harus selalu menanyakan why something happen gitu. Kalau pengen perempuan maju ya gitu, dia harus selalu mempunyai curiosity untuk selalu pengen belajar, tidak hanya bermindset bahwa perempuan itu makmum. Perempuan itu harus mengikuti aja tanpa tahu kenapa dia harus ngikutin. Boleh kok menjadi perempuan di rumah, menjadi ibu rumah tangga, itu nggak ada yang salah gitu. Cuman salahnya ketika dia tidak pernah terlibat dalam pembuatan keputusan itu. Menjadi ibu rumah tangga itu kan bukan hal yang salah, tapi akan menjadi salah ketika itu bukan hal yang sebenarnya dia inginkan misalnya. Itu menjadi hal yang dipaksakan oleh keluarga mereka misalnya. Jadi menurutku perempuan gitu harus kritis, harus banyak baca buku, setidaknya minimal 1 bulan 1 buku, kemudian cari mentor. Itu adalah hal penting ketika pengen bertumbuh menurutku. Gitu. Ya. Oke. Apalagi ya? Belum ya? Ngomongin mentor, pertanyaan Pak Frans nih, siapa tokoh idola dan mentornya Bu Titi? Aduh, banyak. Yang literally mentor ya? Sebut saya ya? Bentar. Ada yang GR. Loh, Mas Mario kan juga mentor aku. Aku gara-gara Mas Mario lebih berani creating community, lebih berani ngomong juga karena Mas Mario. Makasih ya Mas Mario. Mas Mario bisa begini. Jadi kalau menurutku mentor itu nggak bisa satu. Mentor itu kalau bisa every single part of your life itu ada mentornya. Karena mentor kan juga manusia kan, punya keterbatasan. Betul. Misalnya mentor dalam bikin komunitas itu Mas Mario Lasut lah boleh. Mentor dalam hal digital marketing itu mungkin Mario Devan. Kemudian mentor dalam hal komunikasi terhadap perempuan, aku lebih condong ke Kak Emi Surya. Mentor dalam hal creating impact for social entrepreneurship itu Mas Romi Cahyadi. Jadi macam-macam tergantung mentornya itu dalam hal apa gitu. Aku semua aspek hidupku aku pengen ada mentornya. Kita kalau sudah mau cari rumah harus tanya Bro Ruby dulu.
Boleh Mas Ruby, aku mau beli rumah tahun depan. Mau beli bakmi, tanyanya ke Doni. Ya kita belum cobain itu loh, apa namanya, kue lu tuh Don. Oh iya. Bisnisnya Nyonya itu, ya kan? Iya. Nah, ini ada satu hal nih yang aku mau share sedikit ke Bu Titi atau Bu Rosi ya. Tapi Bu Titi orangnya open minded kan, terbuka kan? Jangan marah ya. Iya, semoga. Oke. Jadi kita pasca reformasi itu kan sudah menjalankan pemilu legislatif dan pilpres kan sudah lebih dari 5 kali ya kalau saya tidak salah hitung. Dan sebenarnya ada satu statement yang tadi saya catat, kenapa sih keterlibatan perempuan Indonesia itu sepertinya kok kesannya dipaksakan begitu kan? Nah, jadi faktanya begini, karena saya dalam aktivitas politik di negeri ini, dalam profesi saya sebagai jurnalis, itu kan banyak terlibat di dalam ruang-ruang demokrasi. Jadi sebenarnya ruang untuk kaum perempuan Indonesia itu berkiprah, khususnya dunia politik itu sudah dibuka cukup lebar. Nah, kita pernah punya presiden perempuan ya, pertama loh. Dan Amerika sendiri belum pernah sampai detik ini, ya kan? Nah, kita harus berbangga dengan itu. Waktu Bu Mega ditanya, waktu term berikutnya beliau tidak memenangkan pemilihan presiden dan dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan? Ditanya, Ibu Mega kenapa kalah? Ibu Mega menjawab gini, saya tidak kalah, saya cuma kekurangan suara. Nah, ini menarik dianalisa. Kenapa begitu? Karena sebenarnya jumlah perempuan di Indonesia jauh lebih besar daripada kaum laki-laki. Tapi kenapa partisipasinya, tingkat partisipasi politik perempuan itu selalu rendah? Satu, ya kan? Mereka cenderung tidak seperti Bu Titi gitu kan, yang sudah punya mindset berbeda. Jadi kaum perempuannya sendiri lebih memilih untuk tidak mengoptimalkan, memanfaatkan peluang itu. Angka keterwakilan perempuan di legislatif selalu jauh di bawah angka minimum, sehingga ada kesan dipaksakan, ya wes lah, kowe wae yang maju, kamu aja. Kemana orang-orang seperti Titi Rusmiati yang lain gitu kan? Nah, jadi saya berharap orang-orang seperti Anda, Bu Titi, ya itu lebih banyak mengencourage kaum perempuan lain juga untuk berani aja, gitu kan? Enak loh jadi perempuan di Indonesia. Kenapa? Kalau laki-laki tuh rebutan kursi loh. Kalau perempuan ya kan, itu jatah 2% minimal itu selalu tersedia, tapi selalu nggak ada yang manfaatkan gitu kan. Itu kira-kira faktanya yang ada di ruang publik sekarang ini, ruang politik. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, saya tidak ada masalah apa ya itu istilahnya kesetaraan gender, nggak ada buat saya. Kenapa? Ya kalau soal peluang siapa saja, kita nggak pernah lihat dia mau laki mau perempuan. Bahkan sebenarnya yang lebih hebat itu kaum perempuan. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, karena laki-laki suka marah. Karena perempuan itu banyak yang multitasking, ya kan? Perempuan itu lebih detail, perempuan lebih memahami soal rasa. Laki-laki boro-boro, ya kan? Tukang marah, gitu kan? Makan bakmi banyak, gitu kan? Kayak Bro Mario, gitu kan? Nah, jadi keunggulan-keunggulan itu lebih banyak kaum perempuan sebenarnya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kita live ya? Waduh, ketahuan. Kira-kira gitu deh pendapat pribadi ya. Betul, karena Bro Doni ini lagi kaderisasi Partai Bakmi Indonesia. Yang nanti habis corona. Saya mau merekrut Bu Titi ya sebagai salah satu ketua DPP Partai Bakmi Indonesia. Jawa Tengah ya. Siap. Dan sebenarnya Bro Doni. Tapi aku sepakat kok, Mas, sepakat. Ya. Oke. Bu Titik dulu, Bu Titik. Ya. Silakan komentarnya. Oh iya. Iya, saya sepakat banget sih, Mas, apa yang Mas sampaikan. Sebenarnya kursi itu udah terbuka lebar ya, peluang tuh terbuka lebar. Tapi pertanyaannya kenapa sih para perempuan ini tidak mencoba akses tersebut ya, tidak mencoba nyemplung ke akses tersebut. Itu kan karena perempuan ini sebagai produk masyarakat yang mereka memang tidak berani bermimpi tadi, tidak berani mencoba tadi. Jadi sebuah produk yang sudah bertahun-tahun dibikin sedemikian rupa dan dipertahankan akhirnya menjadi demikian gitu. Makanya salah satu solusinya ya harus ada pendidikan buat mereka bahwa perempuan tadi tidak hanya sebatas following, bahwa kamu punya voice yang bisa didengarkan oleh orang lain. Setuju. Ya itu sih Mas menurutku itu benar banget kok bahwa peluang itu ada tapi memang perempuan belum berani berakses karena mereka saya pernah tanya sama mahasiswa saya di kampus gitu kan, dia punya pacar gitu kan,
kenapa kamu nggak ikut ini pemilihan ketua senat jurusan gitu kan? Iya gini gini gini. Terus ujung-ujungnya beb aku larang, nanti nggak punya waktu buat dia. Putusin sekarang juga, belum jadi suami aja sudah larang-larang begitu. Ya kan? Perempuan itu jangan mau diintimidasi oleh laki-laki, apalagi baru pacar. Baru Dosennya pacar loh galak gitu kan. banget dosennya. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah, mudah-mudahan Iya sih. pengalamannya Bu Titi, ya kan, itu kalau bisa dibuatkan catatan-catatan, ya kan, dibuatkan jurnal sehingga nanti kalau ada waktu bisa dibukukan atau minimal adalah Video. hal-hal yang menjadi notifikasi yang bisa di-share gitu kan, karena ini kan universitasnya tadi kan Universitas Kehidupan Indonesia. Iya, di Cawang Kalau ya. Bro Mario Cawang ya. UI-nya cabang Cawang, kalau ini seluruh Indonesia. Itu usul aja. Iya, terima kasih Mas buat idenya ya. Yes. Boleh, boleh. Dan iya sih, benar sih yang Pak Doni bilang. Dan kalau bisa dari saya bilang, dari menurut saya mesti divideoin sih, di berbagi gitu. Karena ini kan gerakan ini, yes, dokumentasikan how to do this, how to do that gitu loh. Kalau teman-teman semuanya bisa menggaungkan ini dan ini bisa kata tadi saya bilang copy paste, walaupun copy paste juga nggak 100% bisa karena culture beda, ya kan, gaya lifestyle juga berbeda gitu kan. Nah, tapi minimal ada pola-pola yang mungkin bisa diambil, pola-pola pattern penting yang bisa diambil dan ini bisa diduplikasikan kepada orang-orang yang punya passion yang sama. Sekali lagi pasti yang punya ibaratnya kalau Mario bilang tuh satu frekuensi. Ya, kalau satu frekuensi, ya kan, nah itu bisa ke arah yang sama gitu loh. Kalau udah beda frekuensi, ya kan, pasti beda gitu loh. Kayak yang hadir di sini, itu saya rasa satu frekuensi. Kalau nggak hadir, dia udah nyetrum, udah keluar. Betul. Iya. Semoga kita juga harus mencari teman ya, atau mencari guru. Kan kita harus banyak berguru ya, tapi pertanyaan adalah kepada siapa kita berguru? Jangan salah memilih guru, jangan salah memilih teman, jangan salah memilih komunitas. Karena seperti katanya Bu Titi tadi ya, kalau kita gaul sama penjual minyak, ya lama-lama kita ikut bawa minyak walaupun kita tidak menyentuh minyak itu, gitu kan. Cuma yang tadi menarik itu, nanti saya mau kulik juga tuh ceritanya. Jangan ngobrol sama warga di pedesaan, parfumnya kebanyakan. Keren ya. Ada ini nggak? Notisnya itu banget ya. Iya, tapi ini gimmick ya, tetapi kan ini sesuatu yang menarik karena based on your experience gitu kan. Nah, saya mau tanya nih, Bu Titi, ada nggak sih sesuatu yang membuat Anda itu merasa awalnya kapok, ya kan? Tapi lama-lama kapok lombok gitu kan? Kenapa? Kok mengalami penolakan, ada miscommunication, ada mungkin perasaan pribadi yang merasa gue udah pengen berbuat kebaikan, tapi kok mereka nggak melihat gitu kan? Tapi akhirnya tetap maju, apa yang membuat itu? Kalau sampai di level kapok, kayaknya enggak ya Mas. Sampai kalau kapok itu kan artinya kayak menyerah, ya kan? Kapok itu menyesal mungkin. Nah, kebetulan aku tuh punya prinsip hidup, apapun yang aku lakukan, itu kan sudah aku pikirkan sebelumnya. Jadi, tidak ada yang namanya menyesal dalam hidupku. Apapun itu pasti ada pembelajaran. Cuman pernah di level di mana aku sedih banget, kayak merasa aku nggak sanggup gitu. Nah, apa yang aku lakukan? Aku curhat di tempat yang aman. Tempat yang aman tuh bagaimana? Waktu itu, aku ikut event gitu. Kemudian di event itu, ada sebuah ruang diskusi di mana kita bisa bercerita apapun gitu. Dan aku merasa itu tempat yang safe buat aku bercerita karena aku nggak akan dapat judgement. Kan biasanya kita kenapa sih nggak mau cerita sama orang karena kita belum apa-apa aja udah dijudge sama dia, lo cengeng, lo nggak tangguh, lo ini gitu kan. Di tempat itu aku ngerasa semua orang open, semua orang melihat aku dengan penuh empati. Nah, jadi itu sih kalau merasa lagi merasa sedih, merasa di posisi paling bawah, harus curhat di tempat yang aman. Dengan begitu, orang setidaknya akan dengerin kita doang. Minimal dengerin tanpa judgement. Yang kedua, kita akan dapat dukungan dari mereka, baik berupa action. Jadi di grup itu akhirnya mereka menawarkan bantuan kayak, aku bantu ini yuk, aku tahu ini loh, aku kenalin sama ini yuk, biar kamu bisa ini, bisa itu, yuk curhat lagi sama aku kapan, yuk ketemuan lagi kapan. Jadi itu sih Mas yang pernah aku alami itu di tahun awal-awal banget ngebangun Grow to Give karena ya itu tadi ada penolakan, sistemnya belum benar, ngebangun kooperasinya masih berantakan ya. Ngerasa kayak aku mampu nggak sih Tuhan gitu. Iya, ya akhirnya karena ketemu orang yang tepat bercerita, jadinya makanya ya diginiin sama mentorku sih. Aku ingat banget pas waktu aku curhat kan, dia bilang
boleh sedih, tapi jangan lama-lama. Karena nggak asik kalau lama-lama gitu. Kayak, oh jadi sedih jadinya boleh ya? sinetron nanti Boleh ya. banget. Tapi, iya, jadi nangis aja nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya gitu. Besok bangkit lagi gitu. Terus gitu deh. Iya, gitu. Setuju. Keren ya. Oke. Siap. Ini Bro Ruby kemana ini? Siap, ada. Lagi ngerapiin rambut, Bro. Udah habis semennya sini. Iya. Thank you boleh nanya lagi nggak? Boleh nanya lagi. Atau Bro Ruby mau tanya dulu nggak? Saya rasa sih oke. Saya rasa ya Bu, sebenarnya gini Bu, kalau menurut saya ini saat ini mungkin peluangnya sangat besar sekali Bu. Apalagi dengan adanya PHK dan lain-lain gitu kan. Iya, menurut saya ya. Iya kan? Ini istilah kata ya gerakan ini Bu ya gitu kan. Apalagi banyak orang juga kembali back ke desa ya kan, back pulang kampung gitu kan. Ada yang kebingungan. Nggak boleh pulang kampung, Bro. Nggak, banyak yang udah pulang kampung, Bu. Realitanya banyak yang sudah pulang kampung. Memang nggak boleh, tapi banyak yang sudah ada di kampung, gitu lah. Itu namanya nggak sayang sama orang di kampung. Iya, banyak yang sudah, ya kan kayak gue kemarin telepon tukang bubur langganan gue gitu kan. Udah naik haji, Bu? Udah pulang kampung. Kenapa? Kira tukang bubur udah naik haji. Udah balik lagi. Kalau gue nggak pulang kampung, Bro, lo tahu nggak kenapa? Karena gue nggak punya kampung. Iya, tapi realitanya nggak punya kampung. Iya, realitanya gitu sih Bu Titik, bahwa ini harus diedukasi, mereka harus ngapain nih di kampung. Momentum ya. Ya ini momentum. Kalau menurut saya, kalau menurut saya ya kan, karena dari apa yang Ibu share, jadi Ibu jangan merasa ini lagi peluangnya nggak bagus sih karena ada corona. Justru ada corona, justru ini momentum peluang bagi Ibu mungkin mengedukasi, tapi how to educate-nya, nah itu dia. How to educate-nya mungkin kolaborasi sama influencer gitu kan ya. Nah, karena inilah saatnya kita harus kreatif di momen-momen gini, kreatif apa nih yang harus bisa dilakukan, peluang-peluang apa yang bisa dilakukan ya, dan juga apa nih yang kita dari desa bisa lakukan gitu. Misalnya kayak tadi Ibu bilang kan, tadi yang ini beras, ini gula, nah sama nih Bu, ya kan? Karena kan basically dalam krisis atau apapun semua butuh makan, semua butuh mungkin ya untuk yang tantang pangan itu pasti butuh lah ya, pasti kebutuhan. Ngopi ya. Dan itu realitanya ada gitu loh. Nah tapi kita butuh sosok-sosok inspiratif kayak Ibu Titik ini yang untuk bisa ini menjadi pionir gitu loh, menjadi pionir atau menjadi penggerak ya dalam sebuah kayak tadi yang di apa itu petung tadi itu kan. Di petung tadi, ya kan. Nah ini kalau bisa secepatnya diduplikasi secepatnya sih. YouTuber ngetop udah ngajakin tuh. Ya kalau saya sih lihatnya gitu. Karena gini loh, ini kan negeri kita tercinta bersama gitu kan. Mantap, nyanyi dulu Bro. Ya lebih baik di sini gitu, ibaratnya gitu kan. So ya makanya sebenarnya program Doremi ini ya ada untuk sama-sama kita mengedukasi, sharing, inspirasi supaya kan semua bisa ini nih apa yang kita bisa lakukan bersama-sama gitu. Saya rasa sih saya dukung sih untuk yang program Titik ini. Terima kasih, siap-siap nanti proposal aku share ya Mas. Kalau proposal kan kalau finansial tuh ya. Terus aku udah Kita kan prinsipnya jadi orang kayak Nokia ya Bro ya. Artinya kan connecting people. Walaupun Nokia-nya udah nggak connecting people, tapi ya misalnya Bu Titi ada ide apa, share ke kita. Walaupun kita atau kami tidak punya kapasitas seperti itu, tapi kan kita punya teman. Keunggulan kita adalah tentunya yaitu the power of networking atau dalam bahasa Jermannya kekuatan silaturahmi. Baru tahu saya itu.
Bahasa Jerman. Iya, bahasa Jerman, jejer kauman kan. Oh Gitu iya. nih, aku mau minta pendapat satu nih, ya. Mungkin sebelum teman-teman yang lain ada pertanyaan lewat teks juga tadi. Bagaimana membuat apa yang Anda jalankan selama ini itu bisa dikristalisasi dalam bentuk konsep. Sebab begini, kalau kita hanya mengandalkan seorang Titi Rosmiati aja, berapa sih usia orang manusia? Sampai kapan sih kita mau seperti ini terus? Nah, bagaimana membumikan ini dengan sebuah ide atau konsep yang kemudian artinya tidak harus Anda ada di situ 24 jam. Itu bisa diduplikasi, kemudian bisa diwariskan kepada orang lain, sehingga nanti menjadi sebuah program atau sistem. Sehingga nanti bisa menyebar tanpa Anda harus ada di situ. Karena kalau menunggu Bu Titi ada di sini, nungguin ini selesai 2 tahun, baru pindah ke tempatnya lagi. Waduh, sayang kan, idenya bagus, tapi waktunya terbatas. Ada ide? Silakan. Kalau sederhananya itu aku punya 3 ide, Mas. Yang pertama itu membuat buku. Membuat buku itu kayaknya sebuah keharusan ya, karena buku itu kan akan selalu ada ya, maksudnya kalau memang dicetak ataupun e-book itu pasti bisa diakses dari segala generasi. Ya, itu baru e-booknya, kemudian yang belum kedua, bapaknya loh. Lucu kali. Terus yang kedua? Yang kedua pasti digital platform, yaitu ruang di mana aku bisa nge-share in detail tentang step-stepnya menuju ke sana. Kemudian yang paling penting menurutku yang ketiga adalah TOT atau Training of Trainer. Jadi itu yang rencananya mau aku create kan tadi ya, Indonesian Youth Changemaker Camp. Karena kalau aku lihat di Indonesia itu sebenarnya belum ada program yang komprehensif kayak gitu. Banyak banget Mas program leadership ala-ala itu banyak banget. Tapi kalau kita lihat di dalamnya itu beneran kamu dicetak untuk jadi leader nggak? Atau jangan-jangan program itu hanyalah program berwisata. Program sebatas biar dapat sertifikat yang kelihatannya mentereng. Karena banyak banget orang yang manfaatin situasi anak-anak muda mahasiswa ini kan sebenarnya kepengen banget doing something kan Mas. Cuman mereka itu butuh ruang. Nah, ruang itu dimanfaatin oleh oknum-oknum tadi, bikin event-event yang kelihatannya berbayar ini itu, tapi sebenarnya nggak ada dampaknya gitu buat kehidupan mereka. Mungkin kayak Mas Mario Lasut kan udah ngelihat sendiri ya, waktu aku bikin program IF Camp, itu kan berbayar. Tapi apa yang mereka bayar itu literally benar-benar bisa nilainya lebih dari sekedar uang yang mereka keluarkan gitu. Karena itu kayak changing life. Ya itu changing life experience gitu loh, mereka ke desa, berdialog dengan anak muda lokal, mereka terpapar isu sosial sehingga pas waktu mereka pulang ke daerahnya masing-masing mereka tuh gatel, aduh aku kok kepengen melakukan itu. Nah, efek-efek kayak gitu yang pengen kita ciptakan ketika kita ngerunning event. Tidak sebatas foto bagus, kelihatannya foto keren, bisa upload di sosial media dan punya sertifikat. Bukan itu yang kami tuju. Jadi tadi ide ketiga adalah pengen bikin TOT yang benar-benar itu bisa diimplementasikan di kota manapun, diakses oleh pemuda manapun di Indonesia. Sehingga dari TOT itu kan akan keluar, betul, kan akan muncul trainer-trainer yang lain kan, yang akhirnya dia implementasi dan itu bisa mendidik orang lain lagi. Jadi seperti amuba gitu loh Mas, mereka akan berkembang biak, membelah diri. Bu Titi, aku ada satu pertanyaan pribadi nih. Ya, sampai sekarang ini apakah sudah ada orang yang dipercaya yang akan bisa menjadi tangan kanan atau semua masih digenggam sendiri karena ini kan soal rasa ya sama seperti kalau kita masak kan, walaupun menunya sama, caranya sama, bahan bakunya sama, hasil pasti berbeda karena beda tangan. Coba jujur, percaya sama siapa sekarang ini ya, kira-kira akan bisa jadi penerus? Yang di mana nih? Jadi aku selalu percaya bahwa pemimpin itu adalah ketika kita bisa meng-create leader lain, ya kan? Nah, kalau di Grow to Give tentu udah ada. Dulu awalnya tuh kami cuma berdua, Mas. Sekarang berenam. Dan tanpa aku harus ngomando mereka, kamu mau ngelakukan A, ngelakuin B, mereka sudah bergerak sendiri-sendiri. Apakah saya perlu mention nama? Nanti coba dikepoin aja siapa tim Grow to Give di sosial media, udah ada nama mereka semua di situ. Kami berenam, fotonya pelukan bersama. Ya? Ada di IG. Kemudian dari event itu Teletubbies kalau berpelukan. Karena prinsipnya kami kan kekeluargaan. Jadi kami selalu bilang sama mereka bahwa Grow to Give itu tempat bertumbuh. Jadi teman-teman jangan takut berbuat salah. Salah itu wajar kok. Justru dari salah kalian akan belajar gitu. Betul. Nah, kemudian dari teman-teman IF Camp Family itu kan udah ada ratusan mahasiswa yang ikutan kan. Jadi kayak kemarin sesimpel ini, kemarin kita bikin donasi gerakan 1000 masker untuk corona. Itu terus
kita sounding ke grup, kemudian mereka inisiatif, Mbak, aku mau dong in charge bikin videonya, Mbak, aku mau dong in charge yang langsung ke maskernya untuk langsung sama tim. Jadi menurutku itu ada leader-leader yang sebenarnya. Kemudian yang kayak aku ngerintis namanya EcoStar Indonesia, yang bisnis produk-produk natural, itu leadernya juga dulu yang ikut kerja bareng sama aku di IF Camp Family. Sekarang dia pemimpinnya, aku hanya sebatas nge-guidance dia supaya flow bisnisnya itu jalan kayak gitu. Jadi sudah ada Mas orang-orang yang misalnya aku nanti kan tahun depan rencana mau kuliah di luar negeri. Jadi tanpa aku in charge physically, aku tetap bisa melihat organisasiku tetap jalan. Itu sedang aku siapkan sampai sekarang untuk handover-nya gitu. Luar biasa. Syukurlah karena itu yang kita tunggu kan, artinya ada keberlanjutan. Going concern. Iya. Going concern. Tapi tadi menarik loh. Apa yang disampaikan Bu Titi tadi soal pendidikan, bahwa kita mendapatkan lebih banyak dari universitas kehidupan kan, atau istilahnya Bro Mario, Universitas Kehidupan Indonesia. Ini sekaligus kritik juga buat kita, bangsa Indonesia, sistem pendidikan kita. Kalau memang sekolah-sekolah itu adalah tempat untuk mendidik orang, kenapa mereka memilih murid-murid yang pintar, ya kan? Harusnya kan menerima murid yang yang tidak pintar untuk dididik jadi pintar. Kenapa malah diseleksi yang pintar-pintar saja yang diterima? Makanya selain sekolah formal, kita juga harus banyak sekolah universitas kehidupan. Setuju nggak? Ini dia nih. Gue kalau lagi bijak begini, Bro. Ini pengalaman ini. Ini karena inilah alasan Bro Doni saya pilih. Karena kalau Mas saya sama Ruby biasanya setengah jam kelar biasanya. Ini kenapa bisa lama begini? Karena saya masuk dalam kamar dan saya kunci. Saya minta ini, misalnya 3 hal utama dalam kehidupan Anda yang membuat apa yang Anda lakukan sekarang ini bisa berjalan dengan baik, tentu karena banyak faktor kan. Tapi yang paling penting dalam kehidupan Anda terkait dengan aktivitas sekarang ini, 3 utama itu apa saja prioritasnya? Sulit ya, ini PR besar. Hidup sepanjang ini ya, terus disuruh milih 3. Yang pertama, aku ngerasa hidupku driven by dream. Jadi pertama pasti aku naruh mimpi. Mimpi sekecil apapun, setinggi apapun, menurutku perlu banget ditulis. Pertama mimpi, yang kedua action. Percuma lo punya mimpi setinggi langit, tapi lo nggak gerak, nggak dimulai, itu juga salah. Yang kedua action. Aku boleh 4 nggak? Kayaknya nggak bisa. Boleh. 31 deh. Oke, yang ketiga adalah cari dukungan. Ya tadi, dengan teman yang benar, boleh berteman sama siapapun, tapi yang kita ikutin harus ada. Jadi baik mentor maupun teman sebaya. Yang keempat, evaluasi. Jadi setiap apa yang udah kita jalankan dalam hidup, selalu kita nyempetin waktu untuk kontemplasi, untuk mindful, untuk selalu berevaluasi apakah yang kulakukan ini udah on path atau belum. Kalau misalnya belum on path, gimana caranya, how to get our dreams gitu. Jadi mimpi, kemudian yang kedua action, yang ketiga cari dukungan, yang keempat evaluasi. Karena kadang evaluasi itu bisa dari diri sendiri, bisa juga ngelibatin orang lain. Kayak aku tuh sering banget nanya ke mentorku, menurut kamu apa sih yang perlu diperbaiki tentang aku, atau aku tanya teman sebayaku yang aku pimpin misalnya, kayak menurut kamu aku cukup bijak nggak sih sebagai pemimpin gitu. Jadi aku selalu pengen dapat feedback dari siapapun dan harus siap ngedengerin walaupun itu pedih kayak gitu. Iya, betul. Walaupun itu pedih dan menyakitkan, tapi itu seperti obat ya. Obat kan pahit ya. Karena kalau yang manis itu kan vitamin atau madu gitu kan. Mau dibantu? Mau dibantu nggak, Mbak? Nggak mau kan? Pasti maunya obat. Doni Dekezer kayaknya ada program apa nih? Bro, putus-putus Bro Mario. Ada program pembuatan madu nih. Program pembuatan madu. Ya kalau madu nggak apa-apa, aja dikunci madu gitu. Iya. Kali-kali ya. Kalau tadi kan 3 pertanyaan itu, Bro. Kalau gua kasih pertanyaan 3 cowok favorit. Ini lama-lama kayak on the spot, Bro. 3 cowok favorit. Aduh, berat.
Kalau Harus berat, banget. jawab aja lah, do re mi gitu. Doremi deh. Itu harus jawab beneran. Mungkin kalau aku harus nyebut ya, yang pertama Barack Obama, boleh nggak? Boleh dong, kenapa enggak? Aku ngefans Keren. banget sama sosok pemimpinan beliau. Bagaimana beliau bisa ngelihat sesuatu baik dari jangka pendek, menengah sampai jangka panjang. Aku suka Betul. bagaimana beliau memimpin orang dengan contoh-contoh baik yang beliau berikan, tidak melalui Dia juga tokoh public speaking yang bagus loh. Keren. Iya, aku Barack Obama yang pertama. Kemudian yang kedua kakak kandungku sendiri. Siapa Jadi, namanya? namanya Mas Rudi Hartono. Jadi itu kakak kandungku sendiri. Aku sangat ngefans dengan pribadi beliau karena ya tadi keluargaku itu dari keluarga yang sangat sederhana. Bahwa kan beliau berjuang itu kalau orang mungkin dari nol besar, tapi kalau beliau itu dari minus. Jadi kalau orang dari nol besar kan mungkin beliau tuh dari berhutang dulu untuk mencapai mimpi-mimpinya. Jadi akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, dari situ tuh aku kayak, karena aku melihat langsung bagaimana beliau berjuang kan, kayak oh ternyata kalau kita persisten, kalau kita percaya sama diri kita, sebenarnya kita akan mampu menuju apa yang kita inginkan. Jadi itu. Kemudian yang ketiga mungkin ponakanku yang pertama cowok. Kenapa aku ngefans sama dia, anak 5 tahun? Karena bagaimana dia bisa charming dalam hidupnya, dia sangat kreatif dan dia bisa menjadi penyejuk di keluargaku ketika keluarga dalam kondisi yang panas, dalam kondisi yang tidak sehat, tapi dia bisa menjadi pembawa kebahagiaan dalam keluarga. Nah, aku kepengennya gitu. Namanya Opal. Ya, jadi aku belajar bagaimana menjadi seseorang itu dalam kondisi tertekan apapun, kita tetap harus bisa tetap tersenyum, tetap relax, tetap mindful, tetap bisa menikmati kehidupan. Karena sebenarnya yang punya masalah dalam hidup itu tidak kita sendiri, orang lain juga punya masalahnya kok. Betul. Jadi take it easy gitu, nyantai men, itu hanya sementara aja kok. Ini pasti juga hanya sekedar circle aja, lama-lama juga kamu akan bisa menjadi posisi yang lebih baik dari ini. Nah, itu yang aku pelajari dari ponakan kecilku, gitu. Iya, keren. Jadi tahu nggak apa yang membuat Barack Obama hebat? Kenapa Barack Obama hebat? Kenapa ya? Yang membuat Barack Obama itu hebat adalah Michelle Obama. Dan Anda tahu Michelle Obama itu ternyata tingkat kecerdasannya jauh lebih tinggi daripada Barack Obama. Keren ya? Wow, keren banget. Ya. Dan dalam sebuah wawancara pernah di Gedung Putih ketika Michelle Obama ditanya, apakah kamu memilih Barack Obama dengan dia menjadi presiden, ya kan? Kalau kamu tidak menikah sama Barack Obama, kamu jadi apa? Michelle menjawab, siapapun yang menikah dengan saya, dialah yang akan menjadi presiden Amerika Serikat. Keren ya? Saya secara pribadi ya sangat kagum sama Barack Obama. Saya sering nonton pidato dia lewat YouTube karena dia memiliki smart jokes yang bagus. Karena jokes is the new public speaking. Dan ternyata salah satu presiden yang fenomenal dan sukses di Amerika Serikat. Dan ternyata ya Michelle Obama itu jauh lebih keren loh. Ya, ini sharing aja gitu kan. Jadi ternyata Anda tidak salah memilih tokoh gitu kan. Selamat. Mantap. Bro Ruby sama Bro Doni, berkat IFCAM juga, finansialku juga, gue orangnya kan seneng banget pemandu bakat gitu, maksudnya scouting talent. Nah, gue dapet yang ngelit komunitas finansialku sampai sudah 5.000 member nih, salah satu peserta IF juga gitu. Jadi emang udah teruji programnya Bu Titik ini. Asik. Testimoni Diam-diam Mas Mario ngambil talent dari aku. Itu harus bayar royalti ya. Iya, yang aku kumpulin diambil disaring sama dia. Pinter banget cari peluang. Ke Malang 3 kali bolak-balik buat rekrut anak itu. Luar biasa. Inilah yang disebutkan sebagai the power of networking, ya kan? Artinya kekuatan dari jaringan, kekuatan silaturahmi. Kenapa? Karena sering kita tidak menyadari ya teman-teman bahwa sebenarnya manusia itu, kita itu adalah orang yang paling sempurna, paling beruntung
kurangnya cuma satu, kurang bersyukur. Kenapa? Kita sudah diberikan semua yang kita kita perlukan dalam kehidupan kita oleh Yang Maha Kuasa, plus kita punya banyak teman, itu luar biasa. Jadi salah sendiri, ya kalau nggak punya teman salah sendiri. Hari gini ada medsos, ya, ada Zoom, ada Skype, nggak punya teman, ya elah, katanya orang Jerman apa? Om Doni, Go to the Om sea, Doni bijak banget. siap. Oh iya. Om Doni bijak banget kata Mario Levon. Oh iya, Om Doni loh. Iya, kelihatan kalau dia mah bijak deh. Iya. Lagi sedang waras aja. Iya. Bro Ferdi ada nanya tuh, Bro. Iya, Bro Ferdi. Apa Bro Ferdi? Oh, habis lihat bawa bendera Indonesia ke negara lain. Gimana perasaannya Bu Titik? Apa nih Mas? Perasaan apa? yang bentar aku buka dulu. Membawa bendera Indonesia, bagaimana perasaan Kak Titik membawa bendera Indonesia ke negara lain? Tapi serius deh, aku cuma di sini dipanggil Titik dan aku ngerasa aneh dari tadi. Ya saya pakai aku sebut. Ya, karena udah bertahun-tahun dipanggil Rossi kan. Jadi dipanggil Titik aku agak geli, tapi that's okay. Habis di zoom namanya tetap itu Titik Kusmiati. Iya, kan nama resminya kan. Oke, bagaimana perasaan membawa bendera? Sumpah deh, terharu banget. Jadi gimana ya, karena kan ke luar negeri itu kan membawa nama bangsa ya, kita represent our country, jadi ada perasaan deg-degan kayak apakah aku cukup merepresentasikan negaraku gitu. Jadi kalau ditanya terharu banget dan bangga bisa membawa negara Indonesia dan aku menjadi orang yang terpilih di situ gitu. Jadi selalu berharap bahwa aku bukan orang yang salah dipilih gitu, karena dalam setiap program itu pasti terbatas banget slotnya. Kayak misalnya waktu aku di Jerman tahun lalu, itu cuma 1 orang yang dipilih dari ribuan aplikan gitu. Kemudian waktu di Kanada, cuma 2 orang Indonesia yang dipilih. Pas waktu di Amerika, cuma 5 orang yang dipilih. Jadi ya pasti ada keperasaan di mana, wow, I did this gitu. Karena kayak pas waktu aku di US itu baru daftar yang ketiga, baru kepilih gitu. Jadi ada proses yang cukup panjang yang aku alami, yaitu proses-proses kegagalan menuju apa yang aku inginkan. Perasaannya terharu banget. Waktu foto tuh pasti rasanya kayak pengen menitikkan air mata. Itu sebabnya namanya titik gitu kan. Menitikkan air mata. Makasih loh. Air mata bahagia, ya Pak Doni ya. Hebat Pak Doni. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Target berikutnya dalam waktu singkat ini? Tadi yang udah aku sampaikan, yang pertama sebelum aku kuliah, karena kan kuliah itu butuh fokus ya, udah lulus tuh tahun 2013 S1, jadi sudah sangat panjang, udah nggak duduk di bangku kampus, jadi cukup deg-degan karena mau kuliah, artinya aku harus fokus belajar dan men-switch yang biasanya kebiasa kerja ini itu tiba-tiba fokus belajar di kelas, pasti itu bukan hal yang mudah. Mulai kuliah apa? September ya? Rencananya Februari tahun depan di Australia. Tahun depan. Ambil apa? Ya, ngambil Master of Education tentang Leadership and Management organisasi gitu. Di kota mana? Di Melbourne. Oh, di Melbourne. Okay. Ya, jadi kepengennya dalam waktu dekat itu sebelum kuliah, pengen bisnisnya itu settling down, timnya udah kuat, jadi pas waktu aku tinggal nggak gugup lagi. Nanti aku paling bantuin dari jarak jauh kayak lebih ke strategic planningnya gitu, tapi nggak menjadi daily activity gitu loh, karena kan pasti berat kalau harus bagi waktu antara kuliah dan bekerja. Kemudian ya dalam waktu dekat tentunya nyiapin persiapan untuk kuliah, karena kuliah kan ada hubungannya dengan tesis, jadi udah harus nyiapin materi-materi yang aku pelajarin sebelum masuk kampus. Ternyata sampai Melbourne ketemu Pak Camat, gimana ya? Makanya di sini aja bisa nggak? Camat Melbourne ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Di sana nggak ada RT RW juga ya. Banyak orang Indonesia kok di sana. Studi banding. Iya. Aku tertarik buat ini Mas. Tadi tiba-tiba keinget gitu di kepalaku tentang statementnya Mas Doni tadi. Yang mana tuh? Bahwa dalam hidup itu karena orang tuh ada petnya masing-masing gitu loh. Halo? Betul. Ya. Aduh, sinyalku
sinyalku bermasalah ya. Ya orang itu ada petnya masing-masing. Jadi kayak jangan pernah berpikir terlambat atau terlalu keduluan, karena semua orang tuh udah ada garisnya. Nggak ada yang namanya terlambat, nggak ada yang namanya just do it gitu, karena ya semua ada jalannya gitu. Ya, setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya masing-masing. Tinggal dijalani aja. Iya, benar. Tugas kita hanya menjalani kok. Gitu. Oke, tanpa terasa waktu sudah kita hampir 2 jam bersama-sama, luar biasa. Thank you teman-teman. Thank you so much sudah berbagi. Terima kasih. All the best, Bu Rosi. Ya. Thank you semua teman-teman juga yang sudah ikutan. Oke, terima kasih Pak Doni. Pak Mario, mungkin ada penutupan terakhir? Ya, makin ke sini, ya, siapa dulu? Kita sih dulu deh. Makin ke sini, aku juga cari narasumber-narasumber yang bisa memperkaya sudut pandang kita, yang selama ini mungkin hanya lihat uang gitu. Makanya beberapa episode belakang ini nanti kita belajar dari sosok-sosok inspiratif, salah satu Ibu Titik Rusmiati, juga besok juga ada Bro Ernest, lusa ada partnernya Bu Titik, Bu Emi, dari founder Femalepreneur, terus ada Mario Devan juga. Gitu. Bagi yang ketinggalan nanti bisa nonton di YouTube atau didengerin di Spotify. Gitu. Yeay. Bro Doni? Siap. Oke. Udah ganti angle kayaknya. Ya, yang penting kita ucapkan terima kasih dulu ke Bu Rosi ya, bahwa pengalaman yang di-share tadi dalam Universitas Kehidupan dan lapangan kehidupan itu pasti bermanfaat buat kita semua ya, dan buat teman-teman yang lain juga terima kasih. Saya pasti akan meyakinkan Bro Mario dan Bro Ruby bahwa nanti ya Bu Rosi akan menjadi anggota kita kalau kita bikin Doremi Show Kopi Darat. Setuju ya? Iya. Di mana Pak jadinya Pak kita Pak? Petung. Kenapa? Di TV mana kita jadi? Di TV mana kita jadinya? Dia Doremi TV dong. Kita bikin TV sendiri. Oh, Doremi TV. Oke, siap. Terima kasih ya. Sociopreneur. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Thank you so much. Jangan lupa untuk terus berkarya. Oke, saya Ruby Herman dan juga ada saya Doni The Kaiser. Siapa saya? Dia lupa namanya. Panas bro di kamar Bro. Mario. Kami Doremi. Ucapkan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa besok. Yuk. Ya.